dapat berjalan dengan lancar. Sebelum kita memasuki saat itu, mari kita bernyanyi satu buah lagu yang berjudul Studi Wulungga. Shalom, kita akan membawakan satu lagu pujian yang berjudul Tuhanlah Kekuatan dan Nasihatku.
Mazmur 34 ayat 1 sampai 12. Mazmur 34 ayat 1 sampai 12 dari Daud. Pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Adonai, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan lalu tersipu-sipu. Orang yang tindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan bergema di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Ucaplah dan tidaklah, betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba Tuhan, Bapak Menara Dodowal, Mari kita angkat satu pujian yang berjudul pribadi yang mengenal hati.
Shalom, selamat siang Bapak Ibu Guru dan seluruh siswa-siswi SMA Negeri 3 Medan. Walaupun tidak semua siswa-siswi yang beribadah pada saat ini hanya yang beragama Kristen, kiranya salam saya ini menyertai kita semuanya hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa untuk menerima firman Tuhan dalam renungan ibadah hari ini. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersuka cita dan bersyukur kepadamu atas kasih dan kebesaran Tuhan yang boleh kami rasakan, boleh berjalannya ibadah dan kebaktian di siang hari ini. Dan saat ini Tuhan, setiap kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu Guru dan seluruh siswa-siswi yang beragama Kristen yang mengikuti kebaktian hari ini secara virtual atau online. Kiranya melalui renungan dan firman Tuhan yang disampaikan bagi kami, boleh menuntun hidup kami untuk terus dekat kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan juga bekerja bagi hati kami untuk kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan yang akan diperdengarkan kepada kami. Tuhan Yesus berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman. Kasih Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta pekerjaan Roh Kudus yang akan membimbing hamba-Mu ini boleh menyampaikan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi SMA Negeri 3 Medan. Salam kenal, bersama dengan saya dikenal dan dipanggil dengan nama Menorodede Wau. Ya, Menorodede Wau. Saya asalnya Nia Selatan. Saya asalnya Selatan dan status saya sekarang sudah menikah. Saya punya istri masih satu. Ya, dan cukup satu saja. Bapak Ibu Saudara, istri saya berguru Singa, suku Karo, dan kami dikaruniai anak satu saja. Dan 2 bulan yang lalu anak kami itu telah dipanggil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, hari-hari saya sebagai seorang guru agama Kristen di Metodis Pangkalan Brandan. Kalau anak-anak kami tahu dan Bapak Ibu tahu, berikut tidak hanya saya sebagai seorang guru, saya juga bekerja sebagai penyuluh agama Kristen non-PNS di Kabupaten Langkat. Saya non-PNS aja di bumi. Kalau di surga saya sudah PNS, itu penghuni negeri surgawi. Ya, saudara-saudara yang terkasih, itulah hari-hari saya setiap hari. Saya selalu mengajar di Sekolah Metodis Pangkalan Brandan. Istri saya pekerjaannya ngeles pribadi, ya, ngeles privat di rumah-rumah siswa-siswi yang mau dileskan. Demikian singkatnya perkenalan dari saya secara pribadi. Sekali lagi, jangan lupa nama saya tadi yaitu nama Menorodede Wau. Kalau dipanggil Meno saja, atau nama anaknya Bapak Aron, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terima kasih kepada pengurus kerohanian SMA Negeri 3 Medan yang telah mempercayakan kepada saya boleh menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini dalam kebaktian yang ada secara virtual. Terima kasih untuk Ibu Silalahi yang sudah menghubungi saya. Berharap hal ini bukan hal yang pertama meminta saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau bisa ke depan terus dipercayakan dengan kami. Bisa ya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena ini masih beberapa hari saja kita memperingati hari kemerdekaan kita, ya, dia 17 Agustus yang lalu, maka tidak salahnya saya berkata salam merdeka. Ya, kiranya semangat merdeka bagi kita terus ada, kita semakin bebas dari kekhawatiran kita menghadapi pandemi ini, dan kita merdeka dari cara belajar khusus siswa-siswi kami, dan juga kita merdeka bagi kita guru-guru yang memiliki pengajaran yang mungkin berubah di tengah-tengah pandemi ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada kita hari ini dalam ibadah kita di hari ini, kita baca dan kita buka Alkitab kita. Mari buka Alkitabnya, saudara-saudara.
Kita buka dari Roma pasal 12 ayat 2. Roma pasal 12 ayat 2. Saya akan membacakannya kepada kita. Bapak Ibu Saudara boleh mengikutinya di dalam hati. Firman Tuhan berbunyi, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Amin firman Tuhan Bapak Ibu. Demikian singkatnya ayat renungan kita dalam ibadah ini. Terpujilah Kristus Yesus dan berbahagialah kita yang merenungkan firman Tuhan ini dan melakukannya. Amin. Saudara-saudara, izinkan saya menyampaikan tema kepada kita di dalam kebaktian ini adalah berani tampil beda. Tema untuk kita hari ini adalah berani tampil beda. Anak-anak kami dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi kamu sebagai seorang siswa untuk sukses, kamu harus menjalani yang namanya dunia pendidikan. Untuk mendapatkan gelar sarjana, atau Anda mau bekerja dalam satu perusahaan, kamu memimpikan bekerja dalam satu perusahaan besar dengan gaji yang sangat besar, tentunya dengan tidak hanya instan. Kamu harus melewati namanya studi, pendidikan yang layak. Tentunya kamu harus mulai dari SD atau TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Anak-anak kami harus menjalani proses ini dengan tekun, dengan disiplin. Kalau anak-anak kami, secara khusus ya, siswa-siswi SMA yang sudah SMA ini adalah kesempatan bagi kamu untuk bisa memiliki atau menimba semua ilmu itu di masa-masa studi di SMA. Karena kesempatan kamu nanti ketika perguruan tinggi masuk di universitas tinggi, kamu punya kesempatan, kamu punya pendidikan yang kuat untuk bisa masuk ke sana. Paling tidak ada modal dari dasar-dasar itu, anak-anak kami. Tentu kita mau sukses tentunya. Kita mau tampil beda dengan teman-teman kita, ya kan? Setiap anak-anak kami di tempat ini pasti memiliki cita-cita yang berbeda. Ada yang mau jadi tentara, ada yang menjadi polisi, ada yang mau jadi seorang guru, ya kan? Ada yang mau jadi seorang perawat, dan segala macam. Tentu kita mengharapkan cita-cita yang kita impikan itu memberikan kesuksesan gitu loh. Memberikan kemakmuran, kejayaan bagi kita tentunya. Nah, untuk mendapatkan itu, Anda harus tampil beda dengan cara dengan belajarmu gitu loh. Demikian juga bagi kita sebagai guru-guru di tempat ini, di sekolah SMA Negeri 3 ini. Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi guru yang sangat diidamkan oleh siswa dan kita menjadi guru yang sangat populer, ya, kita harus memiliki perbedaan di dalam cara mengajar kita. Kita melihat pandemi ini sudah kurang lebih 2 tahunan. Ini mau jalan 3 tahun Bapak Ibu ya. Nah, tentunya cara mengajar kita berubah. Ya kan? Semua yang kita lakukan dulu waktu tatap muka sudah berbeda Bapak Ibu sekarang. Sekarang sudah ada Google Class. Kita harus Zoom. Kita harus ribet lah dengan kita harus lebih memahami dan lebih menguasai IT di zaman-zaman sekarang. Maka ini yang harus kita memperhatikan, bagaimana kita tampil beda dalam situasi. Saudara-saudara yang terkasih, tampil beda artinya kita tidak serupa, tidak sama dengan orang-orang lain. Perbedaan yang kita miliki jauh lebih baik, jauh lebih berguna, jauh lebih berpengaruh bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus sangat menyadari bahwa bagaimana kehidupan di dalam Tuhan itu sangat bermanfaat. Paulus menyampaikan hal itu di pasal 12 dengan judul perikop persembahan yang benar. Bagaimanakah hidup ini yang diawali nanti di ayat yang pertama? Hidup itu harus dipersembahkan sebagai sesuatu yang benar. Kalau kita semasa hidup kita
Kita sebagai guru, Anda sebagai siswa, kamu sebagai siswa, tidak bisa melakukan hal-hal yang benar, yang hidup, yang berpengaruh. Saudara dan saya tidak akan benar dan tidak akan memberikan pengaruh dalam kehidupan kita ini. Apa yang harus kita lakukan, Bapak, Ibu, Saudara, untuk kita tampil beda? Saudara, perhatikan, tampil beda di sini bukan bagian luarnya saja, tapi tampil beda di sini adalah dari seluruh aspek kehidupan dan pribadi kita, termasuk karakter-karakter kita. Saudara, kalau Anda ke gereja, pakaiannya dengan Anda ke mall bagaimana? Berbeda pastinya. Betul kan Bapak Ibu? Parfumnya saja berbeda. Ya kan? Parfum atau penampilan kalau kita ke gereja dengan kita ke mall atau ke pesta-pesta itu berbeda. Betul kan? Penampilan luar kita, pakaian kita pasti berbeda-beda. Tapi kita sama gitu loh. Kita masih sama dengan face yang sama, hanya penampilan kita yang berbeda, baju kita yang beda. Berbeda juga penampilan kita ketika kita sedang di rumah. Apalagi dengan pembicaraan kita. Kita berbeda bicara kita, gaya bicara kita ketika kita ngomong sama siswa. Wah, kita guru-guru. Kamu juga siswa-siswi, berbeda juga cara bicaramu kepada guru-gurumu, kepada orang tuamu, kepada teman-teman sebayamu, dan kepada adik-adik kamu, ada di kelas kamu. Tentu ini yang tampil beda tadi, gitu. Nah, walaupun ada warna-warni di sekitar kita, kita harus jauh lebih berbeda dari mereka. Artinya perbedaan kita bukan perbedaan yang buruk, tapi perbedaan yang tidak sama dengan mereka. Betul ya Bapak Ibu Saudara, kita sepakat ya. Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan untuk tampil beda? Sebagai anak-anak Tuhan, kita diinginkan untuk bisa tampil beda. Bukankah Yesus datang ke dunia untuk memberikan warna terang dalam kehidupan kita? Dunia telah gelap. Dunia telah penuh dengan dosa. Dunia telah hidup di dalam keinginan dia sendiri. Tanpa perbedaan yang dibawa Yesus, maka akan sama saja. Tidak ada yang wow gitu yang dibawa Yesus. Tetapi karena ada perbedaan ketika Yesus datang, gelapnya dunia, dengan Yesus datang ke dunia, dia membawa terang. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bukankah orang menerima mujizat dengan berkata, terpujilah Kristus, terpujilah Tuhan. Orang yang lumpuh bisa berdiri. Itu warna-warni. Itu adalah perbedaan yang dilakukan oleh Yesus dengan dunia. Demikian kita, Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi kami. Perbedaan itu yang harus kita kerjakan. Kalau dunia, tetangga kita, teman-teman kita, atau sekolah lain tidak mengerjakan, kita buat hal yang baru di lingkungan kita. Supaya ketika orang-orang di lingkungan kita itu menerima hal yang indah, yang baik dari tempat kita, maka sudah pasti orang yang menerimanya, orang yang telah puas dengan hasilnya, ia akan berbagi kepada orang lain. Paulus mengingatkan hal ini kepada jemaat-jemaat di Roma, Bapak Ibu Saudara. Bagaimanakah kehidupan yang berguna? Hidup yang harus tampil beda. Di ayat yang kedua ya berkata, janganlah kamu menjadi serupa akan dunia ini. Artinya yang pertama, untuk tampil beda, pertama, tidak sesuai dengan kehidupan dunia ini. Itu yang pertama. Saudara-saudara yang terkasih, betul kita berada di dunia yang sama ini. Oke. Tapi ada hal yang harus kita perhatikan. Orang dunia dengan anak-anak dunia dengan anak-anak Tuhan itu berbeda. Berbedanya dunia dengan Tuhan, dunia dengan surgawi. Kita yang hidup di dalam Tuhan itu berbeda kehidupannya dengan orang-orang duniawi. Orang-orang duniawi itu seperti sekarang ini. Banyak siswa-siswi saya melihat ya, malas. Dengan pandemik ini merajalela di negara kita, di bumi kita. Anak-anak sekarang malas belajar, malas berdoa. Bahasanya sekarang sudah kasar. Dunianya sudah dunia game. Dunianya sudah dunianya sendiri. Tidak ada lagi sopan santunnya. Ini yang harus diubah dari diri kita. Itu sifat-sifat dunia, Bapak Ibu Saudara.
Sifat yang harus kita miliki adalah sifat dan karakter sebagaimana Kristus Yesus menyatakan dan menginginkan hal itu kepada kita. Bukankah ada lagu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Saudara, ketika kita menyanyikan lagu ini, apa yang Anda rasakan? Apa iman Anda yang Anda rasakan di sana? Saudara mengatakan bahwa saya ingin seperti Tuhan yang sempurna. Di mana Kristus ada, di situ saya ada. Nah, saudara tidak akan layak bersama dengan Tuhan. Saudara tidak akan layak masuk surga kalau kehidupan kita masih setara, masih sama, masih serupa dengan dunia. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimanakah sifat-sifat dunia itu? Itulah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia di pasal 5 ayat 19. Saudara boleh buka nanti itu. Dikatakan perseteruan, perselisihan, pertengkaran, percabulan, dan segala hawa nafsu, iri hati. Di sana sifat dunia. Maka kalau kita memupuk sifat dunia dalam diri kita, sia-sia penebusan Kristus dalam diri kita. Sia-sia kalau hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau kita masih hidup di dalam kehidupan yang duniawi, maka jangan serupa dengan dunia ini. Itu tampil beda kita. Hal yang pertama kita lakukan, Bapak Ibu Guru dan anak-anak kami, tidak boleh serupa, tidak boleh sama. Oke lah, biarkan guru ini lakukan itu. Biarkan siswa ini yang siswa A lakukan itu. Tapi kita sudah ingatkan dia, kita lakukan bagian kita sebagai anak Tuhan. Kita tidak boleh terkecoh atau terpengaruh dengan kebiasaan buruk dia. Saudara-saudara yang terkasih, mari perhatikan apa yang ada di sekitar kita. Kita harus teliti apa yang ada di lingkungan kita. Perhatikan apakah itu memberikan pengaruh bagi kita atau tidak. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, janganlah serupa dengan dunia ini. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita tidak boleh serupa dengan dunia ini? Karena dunia ini jahat. Dunia ini penuh dengan dosa. Dunia ini penuh dengan keinginan-keinginan yang hanya berujung kepada dosa. Dunia ini tidak mengenal Tuhan. Dunia ini hanya membenci kebenaran. Maka anak-anak Tuhan yang telah menerima keselamatan tidak boleh hidup sama dan meneladani kehidupan orang-orang di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, berbohong itu dosa. Betul? Mencuri itu dosa. Malas itu dosa. Saudara, ketika Anda tahu itu dosa, maukah saudara mau melanjutkannya? Tentu kita sebagai anak-anak Tuhan berpikir, waduh, kalau saya sudah tahu ini dosa, ngapain saya terus pupuk dosa ini dalam diri saya? Semakin saya pupuk, semakin mekar dosa itu. Ya Bapak Ibu, kalau kita menyiram bunga ya, atau sayur, semakin kita pupuk, semakin kita siram, itu subur menginjak. Demikian dosa itu dalam diri kita. Kalau dunia ini semakin kita pupuk dosa, sifat-sifat dunia, semakin kita pupuk, kita sama, kita serupa, kita mengikuti tanpa lagi memikirkan, saudara dan saya akan jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara, di dalam Yakobus pasal 4 ayat 4, Yakobus berkata bahwa orang yang hidup di dalam dunia itu adalah musuh Allah. Bahkan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 berkata, orang yang hidup di dunia itu adalah kasih Allah tidak ada di dalamnya. Jadi kalau kita hidup sama dengan dunia, saudara dan saya menjadi seteru Allah dan kasih Allah tidak ada dalam diri kita. Pertanyaannya, maukah kita masih serupa dengan dunia ini? Maukah saudara tetap sama tingkah lakunya dengan dunia ini, orang-orang dunia? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. Paulus melanjutkan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah adanya transformasi. Ada perubahan. Ketika saudara tahu itu dosa,
saudara tidak akan mungkin melakukannya, betul? Saudara harus ada transformasi. Dan yang memberikan transformasi itu adalah hanya pekerjaan Allah. Saudara tidak akan mampu, percayalah. Karena saya dulu punya teman, bahkan saya punya saudara sendiri. Misalnya kebiasaan merokok. Saya melihat juga anak-anak SMA sekarang itu merokoknya luar biasa. Kalau saya melihat ya, saya kalau bertemu dengan siswa-siswi saya berkata, siapa yang saya temukan merokok, kena pasal sama saya. Karena merokok itu belum layak bagi seorang siswa. Dan saya tidak tahu di sekolah kita ya. Dan saya rasa semua sekolah itu mengharapkan siswa-siswinya tidak boleh merokok. Kalau masih status pelajar, jangan merokok. Karena merokok itu selain kita kesehatan terganggu, itu bisa membuat Anda lama-kelamaan mencuri. Karena Anda belum menghasilkan uang bagi anak-anak kami. Maka dilarang untuk merokok. Maka selain itu, kalau dalam dunia kerohaniannya, saudara, dan kalau merokok itu ya dosa karena merusak diri sendiri. Saudara-saudara ada dulu ya, saudara saya sendiri, dia mau berubah. Oke, 1 bulan aman, gak merokok. Tapi ketika diajak lagi bergaul, berkumpul sama teman-temannya, sebatang dulu kawan, diajak, udah sebatang. Dia aja lagi sebatang, perbatan. Akhirnya ngulah lagi. Jangankan itu saudara-saudara. Ada saking ingin berubahnya, dia potong jarinya supaya dia tidak berjudi lagi. Saudara-saudara, transformasi bukan hal-hal seperti ini. Untuk kita mau berubah, gak mesti harus ada cenderamata-nya, ya, gak mesti ada tanda-tandanya. Harus ada tanda, biar saya ingat nanti. Kalau saya ingat jari saya terputus, berarti saya harus berubah. Nggak boleh lagi, nanti kalau putus lagi jari keduanya, mampus lagi. Nggak boleh. Kita justru merusak, menambah dosa dalam diri kita. Saudara-saudara, yang membuat Anda hidup di dalam transformasi itu adalah Tuhan Yesus. Di dalam pekerjaan Roh Kudus. Intinya, ketika saudara tidak serupa dengan dunia ini, Anda akan mengalami transformasi di dalam Tuhan, pasti. Karena Anda dan saya sudah hidup di dalam Tuhan. Sudah tahu membedakan yang baik dan buruk. Dan sudah pasti kita akan menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat. Dan kita akan membangunkan diri kepada hal-hal yang baik. Maka sudah pasti Tuhan akan bekerja bagi kita, akan memberikan transformasi dalam hidup kita, akan memberikan perubahan ajaib dalam kehidupan kita. Sehingga kita berpikir langsung, oh, mencuri itu berdosa, berbohong itu salah, merokok itu mengganggu kesehatan, korupsi itu salah, menipu pimpinan itu salah, malas-malasan dalam mengajar dan belajar itu salah, asal-asalan dalam mengajar itu salah. Saudara-saudara, siapa yang memberitahukan hal itu? Pekerjaan Tuhan. Tentunya kalau ada di benak kita hal itu, kita tidak akan mungkin malas-malasan. Di tengah-tengah pandemi ini adalah cara setan untuk menawarkan segala dosa. Dia tawarkan kekhawatiran, dia tawarkan kemalasan, dia tawarkan kemiskinan. Kalau kita tidak hati-hati, saudara dan saya tidak akan mengalami transformasi di dalam Tuhan. Paulus berkata, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara harus berubah. Ketika saudara sudah tahu itu salah, saudara harus berubah. Perubahan di sini adalah transformasi dibarengi dengan pertobatan. Buat anak kami yang kelas 1 SMA, saudara siswa baru di sekolah ini. Anak-anak kami ini masih siswa baru. Sudah pasti ada hal-hal yang harus Anda temui dan dapatkan di sekolah ini. Kelas 2 SMA, kelas 3. Betul saudara, anak-anak kami memang berada di sekolah sudah lama lah. Tapi anak-anak kami harus mengetahui apa yang harus saudara lakukan, anak-anak kami lakukan. Ada perubahan di dalam belajar. Bagi anak-anak kami yang kelas 1 SMA, mungkin kamu bisa menilai dirimu sendiri ketika kamu masih SMP.
Bagaimana cara belajar kamu? Kamu yang tahu. Ketika kamu masuk SMA kelas 1 di sekolah SMA Negeri 3 Medan ini, ada perubahan dalam belajar. Kelas 8, gak mungkin lah baik-baik kamu di kelas 1 dulu, di kelas 8. Kelas 2 SMA, gak mungkin kamu baik-baik di kelas 1 SMA dulu. Pasti ada berbagai masalah-masalah belajar kamu yang kamu alami, apalagi masih di tengah pandemi. Ada perubahan dalam cara belajar. Ada perubahan dalam cara mengajar kita guru-guru. Kalau kita tidak merubah ini, udahlah. Kita tidak akan mendapatkan hal yang baik dan kita tidak akan memberikan hal yang baik. Siswa kami tidak akan mendapatkan hal yang baik jika tidak ada perubahan dalam cara belajar. Guru-guru tidak akan memberikan hal yang benar dan yang baik jika tidak ada perubahan dalam diri kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, Paulus mengatakan hal ini karena dia sendiri menyadari dirinya. Tanpa Allah yang merubah dirinya, dia tidak akan berubah. Dan tanpa ada kemauan dalam dirinya, Tuhan tidak akan memakai dia. Siapa yang tidak kenal dengan Paulus? Bapak Ibu guru pasti tahu dan anak-anak kami pasti tahu kisahnya. Orang yang membenci orang Kristen, orang yang membenci pengikut Tuhan, orang yang memenjarakan anak-anak Tuhan pada zaman dia. Tapi ketika dia mau dan ketika Tuhan mengubah dia, Tuhan pakai dia luar biasa. Hingga ada kitab-kitabnya dan surat-suratnya yang kita baca hari ini. Kenapa? Dia memberikan hal yang benar. Ada perubahan yang dia berikan dalam dirinya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah cara kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tampil beda. Ada perubahan, ada pertobatan, ada transformasi yang harus kita kerjakan ketika kita masih hidup. Masalah perubahan, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu di sekolah SMA Negeri 3 ini ya. Kalau di sekolah kami di Metodis ada 3 metode yang kami lakukan selama pandemi ini. Cara belajar kami ini masalah perubahan ini. Waktu tahun pertama pandemi ya, cara belajar kami itu melalui WA. Jadi kami guru-guru menuliskan atau mengetik di WA, kami chat di grup-grup, kami buat grup, kami fotokan atau bagian-bagian catatan atau latihan, lalu kami sharekan di grup-grup. Itu berlangsung 1 semester kalau tidak salah, atau 1 tahun, saya lupa. Metode yang kedua yang kami buat adalah karena kami melihat tidak ada perkembangan siswa-siswi, mereka tidak akan mendapatkan arti dan makna dari apa yang mereka dapatkan materi itu. Maka pimpinan kami berpikir untuk mendapatkan sesuatu yang baru, untuk memberikan perubahan cara mengajar kami guru-guru, yaitu dengan tahun berikutnya ya, dan sudah berjalan hari ini. Pimpinan kami memberitahukan kepada kami guru-guru untuk memberitahu apa cara mengajar kami itu rekaman. Jadi kami guru-guru itu rekaman seperti mengajar di kelas. Anggap siswa-siswi itu berada di depan kita, tapi kita rekaman gitu. Kita rekaman materi apa yang disampaikan, kita sudah ada RPP-nya, silabusnya, sesuai dengan RPP dan silabus yang ada. Lalu kita sampaikan materi itu. Lalu setelah kita rekam, kita edit lagi di aplikasi KineMaster. Bapak Ibu, gak apa-apa saya karena masih muda. Saya punya guru-guru senior yang mungkin tidak menguasai IT. Karena itu arahan, harus ada perubahan dalam cara mengajar. Setiap kami, semua kami harus belajar. Saya pun walaupun muda, saya belum menguasai KineMaster. Tapi puji Tuhan hari ini sudah bisa, Bapak Ibu. Tidak usah khawatir. Kami harus setelah rekaman, edit di KineMaster. Setelah diedit, diekspor. Lama, butuh waktu. Untuk mengalami perubahan itu butuh waktu. Kami harus berjam-jam, kami harus merekaman ya. Rekaman. Sampai kering-kering ini Bapak Ibu masih. Kalau tatamu kan masih bisa santai tuh. Masih bisa. Ini rekaman. Gak boleh ada yang salah. Kalau sempat yang ada yang salah, pas pengeditan kita hapus lagi. Capek benar Bapak Ibu Saudara. Tapi kami nikmati. Memang pada bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga kami melakukan perubahan mengajar ini, ada banyak keluhan dari antara kami guru-guru untuk kami ajukan ke pimpinan. Tapi pimpinan kami bilang semangat saja.
Ini cara kita, metode kita untuk kita buat anak-anak ini bisa merasakan seperti apakah sekolah itu. Walaupun di rumah dan mereka mendengarkan itu di layar HP mereka. Kami buat, kami semangat, dan kami kerjakan. Dan saudara tahu, orang tua, guru-guru yang sudah usianya sudah tua, yang belum pernah menguasai IT, belum pernah menguasai Android itu, gara-gara ini, ya, tugas ini, cara mengajar ini dikuasainya Bapak Ibu. Perubahan. Dan itu yang kami lakukan. Berikut, dibarengi dengan peraturan yang baru ada PKM ya. PTM ya. Pelaksanaan tatap muka 2 jam per hari dan 2 kali per minggu. Saudara-saudara, itu yang kami lakukan. Kami rekaman, kami masuk ke kelas. Saudara, untuk memberikan perubahan dalam cara mengajar kita guru-guru, butuh pengorbanan. Seluruh siswa-siswi pun untuk mendapatkan yang baik itu dari guru, butuh pengorbanan. Harus mati-matian dulu kita mengerjakan tugas. Metodenya harus begini, ada Google Class, harus Zoom. Kadang-kadang kalau saya melihat Zoom ya, dimatikan video entah kemana siswanya. Jujur ya, senyum-senyum, jangan senyum-senyum. Berarti yang senyum-senyum ini berarti dia pelakunya. Gurunya komat kamit ya kan, di Zoom ini. Siswanya matikan videonya, mutkan speaker di Zoom itu. Ya ampun, entah kemana dia pergi, entah tidur, entah ke nonton, gak ngerti kita. Salah cara itu. Kalau Anda dan saya ingin tampil beda, buang kebiasaan lama, bangun kebiasaan yang baru. Sepakat? Saudara-saudara, Bapak Ibu, mari di situasi sekarang ini, di tengah-tengah pandemi ini membuat kita merubah situasi kita. Mental kita diubah, pekerjaan kita harus diubah, cara bicara kita harus diubah. Hanya pandemi ini. Tapi bukan berarti pandemi ini buruk. Ini juga membuat kita bangkit. Sesuatu yang belum pernah kita temui, belum pernah kita pelajari, di masa ini kita belajar. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, untuk apa kita berubah? Supaya kita bisa membuktikan mana kehendak Allah, mana kehendak dunia, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang sempurna, mana yang tidak, mana kehendak Allah, mana yang bukan. Inilah gunanya kita tampil beda dengan tidak sesuai, tidak serupa dengan dunia, dan adanya transformasi dibarengi dengan perubahan pertobatan. Ketika saudara melakukan ini, baik cara mengajar maupun cara belajar kamu, siswa-siswi kami, cara kepemimpinan kita di sekolah ini, saya yakin saudara tahu mana yang bisa saudara lakukan, Bapak Ibu lakukan di sekolah ini, mana anak-anak kami yang kerjakan untuk anak kami bisa pintar, semangat belajar di tengah-tengah pandemi ini. Saudara pasti tahu kenapa. Saudara sudah buktikan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ketika kita sudah sempurna di dalam tindakan kita, karena Allah bekerja dan menolong kita, apa yang Anda lakukan itu sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Oleh karena itu, jangan biarkan diri ini pasif. Namun, saudara, Bapak Ibu guru, anak-anak kami, siswa-siswi SMA Negeri 3 ini, coba buat sesuatu yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bisa? Saudara harus melakukan hal ini. Kalau tahun lalu cara belajarmu, wahai kamu anak-anak kami, cara belajarmu kendor, nilai-nilai kamu itu bantuan itu, gak murni, yakinlah. Tapi maukah nilai murni? Belajarlah baik-baik. Perubahan dalam belajar harus ada. Perubahan mental. Akhir-akhir ini banyak siswa-siswi yang sudah tidak sopan sama guru-gurunya. Ketemu guru yang tidak sapa, cuek karena PPKM katanya.
membatasi diri sama guru-guru. Guru-guru pun begitu. Mari Bapak Ibu, ada hal-hal yang harus kita ubah dari diri kita. Amin. Apa yang Anda lakukan itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara yang terkasih, Bapak Ibu guru dan anak-anak kami, melalui firman Tuhan hari ini yang telah diperdengarkan, yang disampaikan kepada kita melalui surat Paulus kepada jemaat di Roma, berani tampil beda artinya ada satu fondasi, ketekunan dan keputusan yang kita lakukan dalam diri kita. Apa keputusan kita? Apa tadi? Berani tampil bedanya tidak sesuai dengan orang-orang dunia. Kedua apa? Adanya transformasi dibarengi pertobatan. Ketiga, saudara bisa membuktikan kehendak Allah. Saudara, apa cita-citamu anak-anak kami? Apa harapanmu Bapak Ibu guru? Semua itu akan terbukti jika Allah berkenan di dalamnya dan saudara mau Allah bekerja dalam harapan-harapan. Mari kiranya firman Tuhan yang disampaikan kepada kita boleh memberikan semangat kepada kita bahwa untuk tampil beda itu rencana Allah dan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Di siang hari ini kami sungguh bersuka cita dan bersyukur karena Engkau masih mengingatkan kami bagaimanakah kami anak-anak Tuhan boleh tampil beda di tengah-tengah dunia sekarang ini. Bahkan dengan berjalannya pandemik ini Tuhan, merajalelanya pandemi ini di sekitar kami, membuat kehidupan kami berubah. Namun perubahan itu Tuhan, seringkali kami berujung kepada dosa. Ampuni kami ya Tuhan. Melalui firman Tuhan di siang hari yang telah kami dengarkan melalui ibadah online ini, setiap kami para pendengar, Bapak Ibu guru dan seluruh siswa-siswi SMA Negeri 3 Medan ini, mereka boleh hidup di dalam perbedaan yang membangun, yang berkenan kepada Allah. Cara mengajar yang baru, yang berpengaruh baik, dan cara belajar yang membangun, yang memberikan kesuksesan, kepintaran bagi setiap anak-anak kami di sekolah. Tuhan, materaikan firman-Mu yang telah siap bagi perdengarkan bagi kami. Roh Kudus Tuhan yang akan bekerja bagi seluruh kami, supaya firman-Mu diteguhkan dan termateraikan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, saya berdoa untuk seluruh Bapak Ibu guru yang mengajar di SMA Negeri 3 ini. Berkati pimpinan sampai jajaran Bapak Ibu guru. Engkau memberkati setiap tugas-tugas mereka, bidang-bidang mereka, bagian-bagian mereka di sekolah ini. Tanpa Tuhan, mungkin mereka tidak akan sanggup melakukan tugas mereka. Tuhan berikan kekuatan, hikmat bagi mereka Bapak Ibu guru pimpinan di sekolah ini, supaya mereka boleh menjalankan program-program dengan baik sesuai kehendak Tuhan. Tuhan, terima kasih kepadamu. Kami percaya sekolah ini akan sukses dengan Tuhan berdiri, dengan Tuhan bekerja bagi seluruh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Tuhan memberkati seluruh operasional di sekolah ini. Bahkan segala program yang sedang mereka rencanakan, Tuhan, Engkau yang mengizinkan boleh tercukupi dan terjalankannya program di sekolah ini. Bapa di surga, hamba juga berdoa untuk seluruh siswa-siswi di sekolah ini. Engkau memberkati mereka Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini mungkin cara belajar mereka yang mungkin sudah jenuh Tuhan. Tapi mampukan mereka Bapak mengikuti metode belajar yang mungkin sama dengan tahun yang lalu. Berikan semangat kepada mereka Tuhan, kepintaran. Biarlah cara belajar yang masih sama atau mungkin yang sudah berbeda membuat mereka semakin mengerti setiap materi pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kepada mereka. Sukseskan mereka pun apapun cita-cita mereka. Tuhan yang berkenan dan menjadikan semuanya terjadi dan terlaksana.
Berkati orang tua mereka ya Tuhan, yang juga mensupport mereka dengan biaya-biaya. Saya sehatkan orang tua mereka, apapun pekerjaan orang tua mereka. Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan keselamatan. Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini kami rindu, kami disehatkan, Tuhan terlindungi. Berkati Bapak Ibu guru, berkati seluruh siswa dan juga orang tua daripada siswa-siswi, keluarga-keluarga guru-guru juga Tuhan, seluruh kami. Lindungi kami Bapak, kami rindu di tengah pandemi kami tetap terjaga. Walaupun kami sibuk bekerja, Tuhan yang memberikan keamanan, imun tubuh yang kuat, dan juga dengan iman yang kuat, supaya kami tetap berharap kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Bapa di surga, firman Tuhan yang telah disampaikan, bahkan ibadah yang berlangsung hari ini, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa dan harapan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menerima anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan tadi dapat kita laksanakan di hidup kita sehari-hari. Sebelum mengakhiri ibadah ini, kami mengajak teman-teman sekalian untuk mengangkat sebuah lagu yang berjudul Dengan Apakah Ku Waras. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengucapkan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulang dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin.